waktu berangkat kita ngurusin naik haji ya. Waktu pada pulang nggak ada istilah turun haji. 179 Pak. Gimana ya? Sekarang udah 4.200. Dulu saya 1.550. Apanya? Saya beda sih 4.200 kan? 1.550 saya. Apanya? Ongkosnya. Dari dulu Pak Masuki dari mana sini? Iya. Tahun depan Jip. Saya Jip. Insyaallah. Amin. Saya mau haji. Di sini seperti last minute. Iya, nanti katanya mau di kuota nih. Katanya mau di kuota juga. Jerman juga. Iya, 3 tahun lagi. Oh iya, Jerman kalau di kota juga masih memenuhi karena 1%-nya dari 8 juta Enggak, 1% dari umat Islam. Bukan 80 juta, cuma 4 juta. 1% dari 4 juta. 1% dari 4 juta. Satu per mil. Satu per mil, Pak. Berarti cuma 4.000. 4.000 cukup dah. Jerman. Mungkin banyak kan Pak? Orang Turki banyak loh. Orang Turki itu di sana juga antri sampai 5 tahun 10 tahun gitu. Di mana di Di Turkinya? Turkinya ya. Di sini makanya. Orang Turki di sini, orang Turki juga pada kesini katanya. 300 berapa? Garis berapa? 300 berapa? 200. Wong Habisnya? tiap provinsi 200. Kita aja kemarin berapa? Hadis itu berapa? Hadis ke Itu berapa? 276-an. Totalnya kita kan 30 orang. Iya, 30 orang yang berangkat 12 coba, berapa persen? 30 orang itu maksudnya iya dari naik ke atas. dari Pengajar. maksudnya seluruh Jerman. Jerman, Iya. oke. 30 lebih. Sifatus sholah. Nah ini udah sifatus sholah ini. Kecamatan itu ketinggalan. Belum. Bisa muter sebentar ya. Muter sih kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Walladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wal hidayati lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadaqallahu alaihi. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadiruna wal hadirat usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun wa ahasukum ala ta'atihi la'allakum turhamun. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini kita bisa bertemu kembali. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita istiqomah di jalannya. Memberikan kekuatan iman Islam di dalam dada kita sehingga kita bisa menjalankan apa-apa yang kita pelajari, apa yang kita bahas pada setiap pertemuan dalam membahas ilmu Allah ini. Ikhwafillah, karena ketika kita mempelajari maka alangkah baiknya kita mengamalkannya, karena sesuatu yang dipelajari kemudian diamalkan maka Allah akan mengajari kita ilmu yang kita tidak tahu. Ya. Man amila bima alima allamallahu ilma ma lam ya'lam. Atau kama qala Rasulullah, demikian hadisnya. Man amila, barang siapa yang mengamalkan bima alima, sesuatu yang dia ketahui, sesuatu yang dia sudah paham, allamallahu, maka Allah akan mengajarkan padanya ilma ma lam ya'lam, sesuatu atau ilmu-ilmu yang dia belum ketahui. Jadi
marilah kita bersama-sama untuk senantiasa mencoba mengamalkan ilmu Allah ini, dan tentu lebih mendekatkan kita kepada Allah. Karena kalau kita bertambah ilmu apapun ya, baik ilmu agama atau ilmu yang duniawi atau ilmu yang kehidupan kita sehari-hari, kemudian ilmu itu tidak menambahkan kedekatan kita kepada Allah, maka sungguh tidaklah bertambahnya ilmu melainkan menjauhkan kita dari surga ya, atau mendekatkan kita ke dalam neraka. Makanya ketika kita punya ilmu, marilah kita punya azam di dalam dada kita untuk sama-sama kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam satu al-ilmu bila amalin, kalau dalam pepatah bahasa Arab, al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Iya, ilmu yang tidak diamalkan seperti pohon tak berbuah. Iya, seperti pohon tak berbuah. Hebat, luar biasa ya. Kalau orang makan tuh langsung nyambung gitu. Bensinnya banyak. Bensinnya banyak. Padahal kita semua udah makan gitu. Berarti konsentrasi penuh belajar ya, walaupun sudah makan. Jadi ilmu yang kita pelajari tapi kita tidak amalkan, maka seperti pohon yang tidak berbuah. Pohon indah gitu, rindang, bermanfaat, tapi dia tidak bisa membuahkan, tidak bisa menurunkan faidah kepada orang lain, dan tidak bisa, rata-rata kan pohon mengkadernya itu lewat buah, lewat biji gitu. Kalau berbiji lewat bijinya. Maka kalau tidak menghasilkan buah, maka dia tidak menghasilkan amal jariah, tidak menghasilkan apa-apa. Capeknya aja ya. Jadi itu salah satu di antara. Dan dalam hadis yang lain berkenaan bagaimana ilmu itu perlu diamalkan, di dalam surat Jum'ah itu seperti kalhimar ya, seperti kalhimaru yahmilu asfaro. Ilmu yang tidak diamalkan itu seperti himar yang yahmilu asfaro, yang menanggung kitab-kitab gitu, suhuf-suhuf. Jadi seperti seperti keledai yang membawa kitab gitu. Dia hanya penuhi dengan kitab-kitab, hanya dipenuhi dengan ilmu yang dipenuhi dengan syarat hal-hal yang bermanfaat, tapi tidak bermanfaat bagi dia sama sekali. Makanya marilah kita mencoba mengamalkan apa yang Allah ajarkan kepada kita lewat kita pertemuan yang rutin ini. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka majelis kita dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang babu sifatis sholah, babu sifatis sholati, bab tentang sifat-sifat sholat. Ya. Dalam satu dalil umum mengenai bagaimana sholat itu, maka kita hendaklah sholat seperti Rasulullah SAW. Dalam satu hadis disebutkan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kamu sebagaimana aku sholat. Artinya apa? Kita sebisa mungkin, semaksimal mungkin, dan kita harus menjadikan sholat kita seperti Rasulullah. Jadi kita tidak boleh sholat tanpa ilmu, ya. Sholat tanpa ada dasar. Kalau bisa, dan itu adalah keharusan, sholat kita adalah berdasarkan ilmu seperti Rasulullah lakukan. Atau dalam ibadah haji, khudhu anni manasikakum. Khudhu, ambillah kamu sekalian, anni dariku manasikakum, amal-amal manasik kamu. Artinya apa? Hajilah seperti bagaimana Rasulullah haji. Dalam artian ini adalah semuanya, semua ibadah yang mahdhah,
Yang ghairu mahdhu bisa ini ya, bisa ijtihad sendiri. Tapi yang mahdhu, yang berkaitan dengan Allah langsung, maka kita harus mengikuti yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Makanya kita membahas tentang babu sifat sholati, bab tentang sifat-sifat sholat, supaya sholat kita persis seperti yang diajarkan Rasulullah kepada kita. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, berkenaan dengan mengenai sifat sholat, saya mau tanya dulu, masih ingat nggak tentang definisi sholat itu apa? Gitu. Masih ingat nggak? Sholat itu apa yang sebetulnya dimulai sih? dengan niat, diakhiri dengan salam. Secara definisi kata dulu. Berdoa. Berdoa. Zikir, doa. Sholat itu yang pertama adalah Doa. ad-du'a. Betul. Sholat itu hakikatnya adalah doa. Jadi sholawat, sholat kan dari kata sholawat itu sama. Sholat yusolli sholatan. Sholat yusolli sholatan. Masdarnya sholatan. Ya, sholatan jama mu'annas salimnya sholawatan, makanya sholawat. Artinya doa, gitu. Sholawat juga doa. Kita berdoa kepada Nabi Muhammad. Untuk Nabi Muhammad. Ya, untuk Nabi Muhammad, betul. Kita mendoakan Nabi Muhammad. Sholat yusolli sholat. Makanya kalau kita sholat yusolli sholatan, maka sholat adalah maknanya adalah doa. Karena sebagian besar ajaran sholat itu doa. Dari mulai doa iftitah, kemudian Fatihah, kemudian Subhana Rabbiyal Azimi, itu kan doa, tasbih itu sebenarnya. Kemudian Rabbana lakal hamdu milkus samawati, terus Rabbighfirli warhamni wajburni. Kemudian tahiyat juga, semoga at-tahiyat, semoga kehormatan, semoga itu isinya doa semua. Makanya sholat adalah doa. Yang kedua, sholat artinya apa? Mengingat. Hah? Zikir. Kemudian itu saya Contekannya mana? dulu ketahui nggak ada. Berzikir ya? Ya, mengingat. Sholat itu adalah Sujud. ya, bukan, sholat itu adalah az-zikru, zikir, masjid. Sholat bahasa lain, secara kata sholat itu artinya mengingat, zikir, mengingat. Makanya ada orang kepercayaan kan, sholat tuh yang penting ingat gitu. Eling, foto. Ibadah yang penting eling katanya. Sholat kalau nggak eling nggak bukan sholat katanya, yang penting eling. Terus gimana, yang penting eling sholat, yang bukan sholat meskipun eling gitu kalau nggak ngikutin. Ya benar, maknanya adalah eling, zikir gitu, menyebut asma-asma Allah. Ya, sholat adalah zikir, dari tasbih, tahlil, semuanya, tahmid, semuanya ada, takbir, semuanya jadi satu. Tetapi nanti iya itu secara definisi kata. Tapi secara definisi bahasa, secara definisi istilah kan, sholat itu sesuatu yang terdiri dari pekerjaan, perbuatan, qaul af'ali, qaul qalbi atau arkani yang didahului dengan takbir, diakhiri dengan salam. Di dalamnya ada doa dan ada zikirnya. Itu bagiannya. Ini secara definisi kata. Insyaallah. Kita sudah membahas tentang bagaimana syarat-syarat sholat. Syarat-syarat sholat, kemudian waktu-waktu sholat,
kemudian sesuatu yang mendatangkan khusyuknya dalam sholat sudah pernah kita bahas. Nanti kalau ada hadis lagi kita bahas. Babu sifatis sholat. Hadis yang ke-209. An Abi Hurairah, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Annan nabiyya, sesungguhnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda kanjeng Nabi, idza qumta ila sholati fa asbighil wudu'a thumma istaqbalil qiblata fakabbir thumma qra' ma tayassara ma'aka minal qur'an thumma rka' hatta tma'inna raki'an thumma rfa' hatta tadila qa'iman thumma isjud hatta tatma'inna sajidan thumma rfa' hatta tatma'inna jalisan thumma isjud hatta tatma'inna sajidan thumma fa'al dzalika fi sholati kulliha. Idza qumta, jika kamu hendak mendirikan. Qumta itu bukan berarti sudah berdiri, tapi maksudnya hendak. Idza qad qamatis shalah. Ya kan di situ ada fi'il madhi. Qad qama sebetulnya sudah berdiri. Tapi maksudnya di situ salat akan didirikan. Idza qumta, jika kamu menghendaki akan melakukan ila sholati, pada sholat, fa asbighil wudu. Fa asbigh, maka sampurnakanlah al wudu'a, wudunya. Jadi wudunya disampurnakan. Ini masuk syarat sholat. Tsumastaqbal, kemudian menghadaplah al qiblata, ke arah-arah Ka'bah. Fakabbir, maka kemudian bertakbir. Tsumma qra', kemudian bacalah ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Surat atau apa saja tayassara yang mudah. Ma'aka, bagimu, minal Qur'ani, dari Qur'an. Tsumma rka'. Ini jadi tata cara salat dari riwayatnya Abu Hurairah. Tsumma rka', kemudian rukuklah. Hatta ma'inna, sehingga kamu anteng, diam sejenak. Roki'an, dalam keadaan ruku. Sumarfa, kemudian berdirilah. Hatta tadilah, sehingga lurus. Sehingga intidal itu maksudnya lurus. Qa'iman, dengan berdiri. Sumasjud, kemudian sujud. Hatta ma'inna, sehingga kamu diam sejenak. Sajidan, dalam keadaan sujud. Sumarfa, kemudian kamu angkat. Maksudnya mengangkat, berdiri. Hatta ma'inna, sehingga kemudian kamu tumaknina, diam, jalisan, dalam keadaan duduk. Sumasjud, kemudian sujudlah. Hatta ma'inna, sehingga kamu diam sejenak. Sajidan, dalam keadaan sujud. Sumaf'al, kemudian lakukan. Dzalika, urutan-urutan tadi. Fi sholatika, dalam sholatmu, kulliha, semuanya. Akhrajahus sab'ah. Hadis ini diriwayatkan oleh imam yang ketujuh. Berarti imam ketujuh semuanya. Semua imam hadis meriwayatkan hadis ini. Wallafzu lafadzna lil Bukhari, bagi Imam Bukhari. Kalimat ini persisnya ada di Imam Bukhari. Ada di hadis-hadis yang lain tapi sedikit perbedaan. Tapi maksudnya sama. Ini adalah mengenai tata cara sholat. Nah, ini saya jelaskan sedikit. Berarti kita membahas ada tata cara tadi disebutkan mengenai syarat sholat. Masih ingat nggak syarat sholat ada berapa? 6. Ada Syurutis sholat. 5 kan? Sholat ya. 6, maksudnya 6. 6. 5. Ya, syarat ada berapa? Bersih dari hadas, suci dari hadas. 6. Bersih, Pak, bersih Kita kan setan, pakaian, ya. bersih tempat. Enggak, itu bersih dari hadas itu wudu. Iya, bersih dari hadas dan hadas besar dan hadas kecil. Terus
Syarat sama rukun berbeda ya. Syarat itu sebelum sholat. dilakukan sebelum sholat. Kalau rukun itu Ketika sholat. Sesuatu yang harus dilakukan. Kalau ditanggalkan itu nggak boleh, batal sholatnya. Nah, tetapi dia termasuk, kalau rukun itu termasuk bagian daripada sholat. Kalau syarat sholat di luar sholat. Itu salah satu itu sempurnakanlah wudhu. Nah, Kayaknya baik karena ke toilet terus, nggak ada di bukunya. itu bersih dari satu hadas besar kecil. suci dari Wudhu ya. Gimana? Suci dari hadas. Ya, di sini saya sebutkan dulu sesuai dengan urutan hadis. Berarti suci dari hadas. Besar dan kecil ya. Ya, hadas besar atau kecil. ya dua Berarti suci bersih pakaian. at-thaharatu minal hadasil asghar wal akbar. Itu Bersih dari hadas kecil maupun hadas besar. Ini syarat salah satu. Hadas kecil berarti kita harus cukup wudhu Wudhu. atau tayamum. atau tayamum, betul. Atau hadas besar dengan mandi atau tayamum. Jadi hadas besar mandi itu bisa diganti dengan tayamum kalau kondisinya tidak memungkinkan untuk mandi. Tadi hadas mandi kalau tidak membatalkan sholat, membatalkan wudhu, maka selepas mandi dapat wudhu. Kita sudah bahas mengenai masalah itu. Ya. Jadi fa'asbirul wudhu, sampurnakan wudhunya. Jadi wudhu hukumnya menjadi wajib kalau dia sholat. Jadi sesuatu yang wajib, maka alat menuju wajibnya adalah wajib. Tidak sempurna dengan adanya itu berarti wajib. Ini yang pertama. Yang kedua, Berakal. itu disebutkan istiqbalul qiblah. Menghadap kiblat ya. Ya. Istiqbalul qiblah, menghadap kiblat. Tsumma istaqbilul qiblah. Kemudian menghadaplah kepada kiblat. Kiblat itu maksudnya arah-arah ya, arah-arah menuju Masjidil Haram. Tidak mesti genau ke apa namanya Ka'bahnya. Namanya juga arah-arah. Ke arah-arah gitu. Mereka meleset dikit. Iya, enggak harus. Salah satunya yang Kecuali kalau orang Mekahnya langsung itu. di kapal di Ka'bah. Masjidil Haram itu melenceng gitu, apa sih itu melenceng. Makanya hanya melingkar. Iya, itu Maksudnya melingkar. melingkar. Paling melingkar tempatnya yang ngadepnya tuh apa di situ ngadepnya agak miring gini, miring gini. Nggak boleh itu. Terus Harus menghadap ke Ka'bahnya. Saya dengar kalau sholat depan Ka'bah itu pandangan ke Ka'bah ya? Atau Ya, tetap ada mundur. Enggak, ada kan tetap ini. tetap ke sujud ya? Tetap sujud. Itu kiblatnya aja, tapi ini Pada waktu berdiri nggak mesti lihat Ka'bah. Apalagi kalau sujud menghadap sih. Enggak, maksudnya pada waktu berdirinya maksudnya. Kan waktu berdirinya. Enggak. Pokoknya kan pandangan ketika sholat kan waktu bab khusyuk udah dilihat kan. Ya. Yaitu pandangan selama takbir. Aha. Seketika takbir Allahu Akbar, maka pandangannya sudah Langsung ke otomatis sujud. ke tempat sujud. Aha. Otomatis ya. Allahu Akbar, tempat sujud. Sampai kemudian batasnya apa? Salawat. Sampai Batasnya sampai Sujud. tasyahud. Tasyahud. Oh, tasyahud terus Ya, dua asyhadu alla ilaha illallah, baru menghadapnya ke tangan. tangan. Ya. Sampai akhir tahiyat. Baru setelah itu salam. berpindah lagi pandangannya ke depan. Aha. Ke depan ke depan baru kemudian salam. Jadi ke depan, lurus. Lurus namanya. Jadi bukan gini. Tapi lurus. Gini Pak. Enggak orang Itu banteng. orang tua gitu. Tapi kalau makanya kalau misalkan kita kan harus ngadep kiblat ini. Kata Imam Syafi'i, begitu kalau dia bukan dalam kondisi safar,
maka dia harus hadapkan semua badannya itu ke dalam kiblat. Ketika belum sholat, belum selesai sholat, tidak boleh berubah dari arah kiblat. Hatta ketika salam. Yang salam berarti gimana? Ketika salam, yang bergerak adalah kepalanya, bukan dadanya. Kalau gerak dadanya, batal. Stretching bunyi krek. Ya. Jadi bukan kemudian sekali. ya. Karena ada istiqbalul qiblah ini, kata Imam Syafi'i, semuanya menghadap gitu. Semuanya. Kalau pandangan tadi kan begitu takbir sampai tahiyat, menghadap ini, begitu asyhadu alla ilaha illallah ke tangan sampai innaka hamidum majid. Nah, misalnya kalau sampai gitu ya, berarti setelah itu mau salam hadap ke kiblat kemudian salam. Tapi meskipun salam tadi karena dia diharuskan menghadap kiblat, tidak boleh berubah sama sekali posisi badan kita. Tidak boleh. Kecuali yang musafir. Kalau musafir ikuti aja arahnya kemana kendaraan. Tuh istiqbalul qiblah. Terus Bersih apa dari kotoran, najis. Benar najas. Bersih dari najis. Ada yang sebenarnya. Misalnya membersih najis dulu baru wudu atau wudu baru najis dulu? Bersihin najis dulu, baru wudu. Urutannya kan wudu dulu kan? Ya ini tulisan itu aja. Ini karena urutan ini karena urutan tadi hadis. Nah, bersih dari najis itu Boleh ini nggak harus tertib ini. Ya, jadi suci dari hadis itu yang pertama adalah badan, termasuk pakaian. Badan dan pakaian. Dan tempat. Kemudian tempat. Ya. Badan, pakaian, dan tempat. Jadi termasuk kalau orang beser ya, orang yang beser kalau bisa sebelum dia itu kan wudu, sebelum wudu dia bersihkan dulu, kemudian pakai pampers. Utuh. Ya. Diisolasi. Ya. Pakai pampers. Atau kalau misalkan pampers nggak ada, pakai plastik. Yang laki-laki ya, dikasih plastik supaya najisnya nggak keluar. Pakai pampers, baru wudu, baru sholat. maksudnya kalau di tengah-tengahnya itu dia terus keluar nggak batal. Nggak apa-apa, nggak batal, karena dia sudah darurat masuk. Sakit. Termasuk yang istihadah. Juga demikian. Jadi dia tapi dibersihkan dulu sebelumnya. Dia sudah membersihkan karena ada tohara kan, membersihkan, kemudian sudah dibersihkan ganti popoknya itu ya, atau pampersnya, kemudian wudu, kemudian sholat. Keluarnya tidak membatalkan sholat. Ini mengenai tohara najis. Normal itu di antara najis adalah kita hati-hati kalau sudah dibahas ya di bab mengenai qadha'il hajat. Bagaimana hajat seorang laki-laki kalau buang air kecil, hati-hati. Terutama kalau berdiri dan nyepret-nyepret kemana-mana gitu. Hati-hati cipratannya itu. Kalau kenyiprat maka nggak sah sholat. Termasuk diantaranya hati-hati juga kalau dia habis buang air kecil, usahakan dehem 3 kali supaya tuntas. Atau kalau enggak diurut, ya diurut supaya tuntas keluar semuanya. Dipijat, ya sampai baru disiram. Kalau perempuan duduk, ya duduk dalam kondisi duduk. Kemudian jongkok mau. Ya, jongkok. Atau jongkok. Ya, duduk atau kondisi jongkok gitu. Kemudian disiram. Nah, ini mengenai bagaimana tata cara buang hadas. Kalau pakai kertas, kalau misalkan kertas suci misalkan ini, maka sekali harus minimal 3 kali. Dan tidak boleh satu kertas tempatnya satu itu aja. Diputer kalau kertasnya besar. Tisu ya, tisu. Ya, tisu. Atau enggak ganti kertas. Kalau ganti kertas.
Hati-hati. Ini mengenai kalau tidak bersih maka sholatnya nggak sah gitu masalahnya. Hati-hati mengenai hadas. Pakaian juga demikian. Ya. Kemudian tempat juga kalau tempat insya Allah bisa. Pakaian dan ini ya mengenai toharoh minan najis. Terus apa lagi? Tutup aurat. Ya. Iya. Dukhulul waqti. Masuk waktu. Sholat. Masuk waktu sholat. Atau sunat kan nggak harus waktu sunat kan nggak harus masuk sholat. Ya kalau apa namanya sunnah isya masuk waktu isya. Terawih harus sholat isya dulu bahkan. Ya dulu sampai ada orang yang apa namanya tanya gitu kan waktu di ikut imamnya. waktu Ramadan banyak yang nanya, Pak, kan sholat bisa dijamak Pak, zuhur sama apa namanya maghrib sama isya. Iya bisa. Gimana Pak ininya terawihnya? Terawihnya harus dipastikan masuk waktu isya. Tidak bisa nggak dimajukan, tidak bisa. Berlin tanya, Jam 12 malam. kemudian wah ini apa Maimun gini nggak bisa kata saya. Silahkan kamu gabung, tidak menjadi masalah. Tapi sholat terawih harus waktu isya. Tidak bisa diajukan waktu maghrib. Isyanya bisa dimajukan waktu maghrib, jamaah takdim. Tapi sunnahnya tidak bisa, harus di waktu isya. Akhirnya apa keputusannya? Sholat yang apa namanya maghrib sama sholat isya, terus buka puasa, baru sholat itu terawih, gitu ya? Iya, gitu. Tadinya mau ngotot itu, kita mau terawih dulu apa gimana? Nggak bisa, kata saya. Ngomong ngadalin sendiri aja. Oh gitu lah ya sudah ya. Akhirnya ditakting. Ya udah nggak apa-apa. Ada Pak Maimun. Karena Ada Pak Maimun. Pak Maimun pulang lain lagi kan? Enggak beda. Sawa. Pak, mengenai najis balik lagi. Misalnya kan kalau di Jerman ini kan belum tentu ada air tiap toilet misalnya. pakai tisu. Pakai tisu kan bilang nggak belum tentu 3 kali. pasti bersih kan. Iya 3 kali dia coba. Terus gimana?